Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita dalam program Kepoin Desa. Kita ingin kepo-kepo tentang desa. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Mas Agus Tri Raharjo, yang waktu itu termasuk salah satu dari sekian tokoh menggerakkan teman-teman ke Jakarta, melakukan komunikasi, konsolidasi dengan anggota teman-teman pansus, sampai mungkin mengawal di rapat-rapat dan seterusnya. Kita pengen tahu kembali seperti kemarin kita sudah ngobrol sama Mas Sudhir Santoso, kita juga sudah ngobrol sama Mas Yando, sudah ngobrol sama Mas Mukowam, kita ingin ngobrol dengan Mas Agus Tri Raharjo. Halo, selamat pagi Mas, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Koco. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah, sehat. Poso apa lagi? Hah? Oh iya poso. Wajiban Mas. Mas, pengen ngobrol-ngobrol tentang perjalanan waktu itu. Mungkin karena judulnya mengenang perjalanan pergerakan, mungkin ada kenangan-kenangan khusus, Mas Mas Agus Tri Raharjo tentang perjalanan waktu itu. Kaya ngapa Mas? Ada yang spesial? Oke, selamat pagi semuanya juga yang mungkin bergabung, yang lihat di sini. Yang jelas kenangannya cukup luar biasa, sangat berkesan. Kadang sekarang pun sampai gumun, kok bisa ya? Waktu itu memang luar biasa, kita dan teman-teman dengan semangat pergerakan kaitannya untuk bagaimana menuntut lahirnya Undang-Undang Desa. Jadi sedikit saya awali dari latar belakang saya dulu kan wira swasta, terus jadi kepala desa di 2006, terus prihatin lah melihat kondisi di desa, ya kan, yang mana desa lebih identik dengan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan. Desanya dibuat objek, ya kan, dipolitisi gitu loh. Makanya saya sejak 2006 terus 2007 saya dijadikan ketua kepala desa di Kabupaten Sukoharjo, paguyuban kepala desa perangkat desa Palapomukti. Terus bergabung, saya disurati Mas Sudhir sebagai senior saya. Waktu itu Mas Sudhir kan menjadi ketua Parada Nusantara, saya disurati, dikomunikasi untuk bisa bergabung. Alhamdulillah saya bisa bergabung di dalam pergerakan itu, di dalam pergerakan memperjuangkan tentang lahirnya Undang-Undang Desa. Berkali-kali demo, audensi dan sebagainya dengan teman-teman kepala desa, perangkat desa dari katakanlah berbagai organisasi, Parada Nusantara, teman-teman PPDI, teman-teman Abdesi, FKD, itu sehingga luar biasa bahwa kita dulu bisa ikut di dalam katakanlah proses pergerakan itu, Mas. Oke. Itu Mas Koto. Undang-Undang Desa sudah lahir. Kemudian Mas Agus juga punya forum pembaruan desa. Saya nanti kita akan tanya juga nih apa kabar forumnya kan gitu. Tapi Undang-Undang Desa sudah lahir. Apakah lahirnya atau isi dari Undang-Undang Desa itu sesuai harapan atau masih ada bagian-bagian yang masih perlu dilakukan evaluasi?
Kalau menurut saya sebenarnya lahirnya Undang-Undang Desa ini sebuah hal yang sangat luar biasa, karena sebelum ada Undang-Undang Desa, tadi di depan saya katakan bahwa desa itu hanya sebagai objek, ya kan? Dalam kebijakan anggaran pun ini like and dislike, terus kue boloku ora boloku, ya kan, suka tidak suka. Jadi kita harus main proposal. Sekarang kan sudah luar biasa. Tiap desa, tiap tahun di seluruh Indonesia, ya kan? Kalau di Desa Gedangan ini aja lah, Sukarjo ini sudah mencapai ADD sama DD ini sudah sekitar 2 miliaran. Ada yang lebih. Sehingga sekarang tinggal kepala desa, perangkat desa, ya penyelenggara pemerintahnya, termasuk BPD katakanlah, itu tinggal mengelola, tinggal membelanjakan, tinggal memprogramkan. Tidak perlu katakan sekarang harus lobby-lobby, tidak perlu kita harus bikin proposal. Sehingga ini memang kesempatan bagi seorang kepala desa yang mempunyai visi misi untuk katakanlah membangun desanya. Sudah suka tidak suka, siapapun kepala desanya, siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, duit langsung turun ke desa. Hanya saja memang diperlukan sekarang ini yang perlu dibenahi adalah kualitas sumber daya daripada aparatur pemerintah desa. Termasuk satu misal profesionalisme BPD, termasuk pendamping desa. Nah sekarang walaupun sudah ada pendamping desa, tapi pendamping desa ini banyak yang kurang profesional juga. Beda dengan kayak waktu PNPM mandiri. Itu bagus. Ya kan, tapi sekarang lebih yang menjadi pendamping ini kan dari kepentingan-kepentingan politis yang dimasukkan sebagai pendamping desa, sehingga kurang profesional. Oke lah, enggak masalah. Namun justru ini harus katakanlah diadakan ya supaya lebih baik, supaya profesional itu gimana. Terutama pendamping desa, termasuk perangkat desa, kepala desa. Nah ini perlu peningkatan sumber daya manusia yang betul-betul bisa paham tentang aturan desa. Pendamping desa kan selalu ada perubahan, Mas. Artinya bisa dievaluasi kalau nggak salah itu kan mereka kan ada kontraknya setahun sekali kalau nggak salah. Artinya kan memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Apakah ada yang Mas Agustri tahu? Apakah ada jalur atau cara ketika kemudian kepala desa atau perangkat desa merasa bahwa oh ini kurang baik dan seterusnya, kemudian bisa mengajukan untuk dievaluasi di tahun berikutnya dan seterusnya. Dan apakah memang nuansa politis masih cukup kental? Kayaknya di awal-awal deh. Kalau yang terakhir ini kayaknya udah mulai nggak terlalu. Tapi mungkin Mas Agustri bisa memberikan pandangannya. Ya tetap kepentingan politis tetap masih ada, Mas. Kalau memang betul-betul profesionalisme ya katakanlah secara transparan dan sebagainya, tetap masih ada. Maka harapan kami bahwa kalau memang sudah ada katakanlah peningkatan dievaluasi kembali ini lebih bagus. Karena yang kemarin-kemarin itu memang, nah ini pendamping desa kok malah hanya justru minta laporan bukan dampingi gitu loh. Nah ini kan kebalik, padahal ada gaji dan sebagainya. Pendamping desa harusnya kan justru katakanlah melakukan bimbingan, pendampingan, tapi hanya tanya tentang laporan ini dan sebagainya. Lah ini loh yang kalau memang sekarang sudah ada pembenahan, lah itu yang kita harapkan sehingga
pemerintah desa khususnya, kepala desa, kadang kan gini toh Mas, kepala desa ini yang kemarin Pak Sudir sampaikan, ya kan, nggak ada akademi kepala desa, sekolah kepala desa, kalau camat ada, tentara ada, polisi ada. Kalau kepala desa kan latar belakangnya kan bermacam-macam, sehingga memang diperlukan pendamping desa yang betul-betul profesional, lebih-lebih karena kan pekerjaan rutin itu perangkatnya yang lebih dimatengkan sumber daya manusianya. Kalau kepala desa kan hanya 6 tahun, bisa 12 tahun kalau kepilih lagi, bisa 18 tahun kalau pilih lagi, kalau enggak kepilih lagi kan hanya 6 tahun. Otomatis ganti kepala desa yang baru. Nah ini Mas. Jadi harapan kami memang pendamping desa harus betul-betul profesional, tahu betul tentang aturan gitu loh, sehingga betul-betul sebagai katakanlah tempat pitakonan, nah gitu loh Mas. Itu Mas Toto. Artinya mestinya pendamping desa itu bisa jadi tempat untuk mencari solusi, bukan dia juga jadi salah satu masalah yang harus dicarikan solusinya ya. Iya. Semoga didengar oleh para pemangku kepentingan di desa, pemangku kebijakan di desa, atau saya lebih akhir-akhir beberapa waktu terakhir ini saya lebih bicara pada bukan stakeholder tapi shareholder. Jadi mereka-mereka yang punya share, punya bagian dari pembuat kebijakan, karena memang saya melihat akhir-akhir ini sudah mulai kencang untuk kemudian ada banyak perubahan-perubahan, apalagi dengan COVID ini, edukasi online dan seterusnya itu menjadi bagian yang menarik yang dikembangkan. Nah, balik ke undang-undang desa, Mas. Si jabang bayi undang-undang desa ini apakah memang lahirnya itu memang sudah semua sesuai harapan dari pembaruan desa waktu itu, atau memang masih ada beberapa yang kurang? Karena kalau dari teman-teman PPDI, cuma minggu ini kita belum dapat waktunya, mungkin minggu depan saya pengen ngundang teman-teman PPDI juga. Hari Jumat besok insya Allah Mas Budiman Sujatmiko yang punya agenda baru, inovator 4.0. Nah, Forum Pembaruan Desa melihat agenda, melihat lahirnya Undang-Undang Desa, apakah memang ini sudah cukup sempurna, atau memang juga masih ada kekurangan-kekurangannya. Artinya, kalau teman-teman PPDI kan ternyata sekarang merasakan ada kewenangan kepala desa yang cukup besar, sehingga ya perangkat-perangkat yang mungkin pas pencalonan kedua atau ketiga yang tidak mendukung ya bisa diganti dengan banyak alasan, karena memang otoritasnya ada di kepala desa, diberi pekerjaan yang memang tidak bisa menyelesaikan, kemudian dibikin jadi catatan teguran atau apa dan seterusnya. Itu saya sempat menemui beberapa kasus yang seperti itu. Nah, di pandangan Mas Agustri, di pandangan teman-teman Forum Pembaruan Desa, Undang-Undang Desa itu wis sempurna atau memang masih ada beberapa hal yang masih perlu jadi catatan? Karena kan ini wis 6 tahun ki, wis wayahe kan memang harus dilakukan evaluasi. Ya. Kalau sempurna sih belum, Mas. Kalau sempurna sih belum, masih katakanlah mungkin masih ada yang perlu diperjuangkan. Kalau sempurna belum. Cuma menurut saya ini sudah cukup lumayan bagus kalau dibanding katakanlah sebelum adanya undang-undang desa tentang kewenangan, tentang kesejahteraan, ya kan? Karena sekarang sudah cukup lumayan. Wong saya dulu juga menjadi kepala desa gitu. Sebelum ada undang-undang desa, wong dari kabupaten tuh anggaran yang turun hanya kecil. Saya sudah lumayan dulu ada ADD. Tapi tiap kabupaten juga beda. Dulu waktu saat kepala desa Gedangan Grogol Sukarjo itu sekitar dapat 200-an juta setahun waktu itu. Jadi ya, berarti waktu itu
dasarnya PP 72 itu ya? Ya, ADD ya kan, ADD. belum ada DD itu waktu itu, Ya. hanya 200 juta ya kan. Terus mengenai kesejahteraan itu ya baru sangat kecil kalau kita nggak memperjuangkan terhadap katakanlah tambahan penghasilan ya kan, yang kita perjuangkan itu sangat kecil lagi. Ya kebetulan saya nggak begitu gagas gaji karena wong saya basic saya seorang wira swasta. Saya seorang yang nggak gagas, wong tujuan saya memang betul-betul dulu bagaimana ngabdi, wong katakanlah sebenarnya nggak mau jadi kepala desa dalam arti kan masyarakat yang jelas sekarang ini menurut saya sudah cukup lumayan Mas, katakanlah dalam satu desa 2 miliar itu sudah bagus menurut saya. Hanya saja kan kalau 10% dari katakanlah yang janjikan dari pemerintah memang belum mencapai 10%. Ini saja sudah lumayan. Makanya inilah yang perlu kita perjuangkan lagi bersama-sama teman-teman seluruh komunitas, menuntut prosentase ini saja yang terpenting. Prosentasenya supaya sesuai yang dijanjikan dalam undang-undang, ya kan? Kalau sekarang baru berapa persen lah, kira-kira saya belum jelas, cuma baru 3 atau berapa persen kalau dihitung dari APBN loh Mas. Ya kan? Makanya sebenarnya cukup lumayan, sudah cukup bagus dibanding yang dulu. Memang belum sempurna. Lantas kaitannya dengan tadi yang disampaikan Mas Koco, wewenang kepala desa dan sebagainya, sebenarnya kalau menurut saya ini justru lebih supradesa ikut campur di dalam khususnya camat. Kan dulu itu sebenarnya kan bukan rekomendasi, tapi sekarang kan suatu misalnya dalam pengisian lowongan perangkat desa satu contoh. Dulu kan hanya katakanlah konsultasi. Kenapa jadi rekomendasi? Kalau rekomendasi otomatis kan camat yang lebih mempunyai kewenangan. Oh, kita rekomendasi, tapi misalnya ada yang jagokan 10, yang dipilih cuma 2. Ya siapa yang direkomendasi oleh camat? Jadi memang bukan kewenangan penuh daripada kepala desa. Ini salah satu yang dulu itu. Tapi kalau menghentikan penuh dong, Mas. Menghentikan. Oh ya, kalau menghentikan penuh. Dalam apa namanya? Di dalam pengisian. Artinya kalau ada politisasi tingkat desa, kepala desa waktu mencalonkan terus mengetahui perangkat sing dukung, perangkat sing ra dukung, itu bisa jadi alat untuk kemudian melakukan perombakan kabinet. Betul. Betul. Itu konklusinya lebih pada perangkat desa memang harus benar-benar tidak melakukan pemihakan, atau kemudian ya memang harus ada penataan ya. Karena kan gini, ada satu sisi yang saya lihat sih, ada satu sisi bahwa mestinya perangkat desa juga tidak melakukan pemihakan ketika ada pilkades kan gitu. Jadi ketika melakukan pemihakan ya jane salah juga kan gitu. Nah, nek wis melakukan pemihakan terus ada risiko sing di pihak yang didukung orang dadi ya memang ada risiko kayak gitu, walaupun ya berpikirnya ya jangan seperti itu juga gitu kan. Jadi nah wong Jawa kan ngono ya ngono, ning aja ngono. Cuma memang repot juga ya Mas, teman-teman kepala desa dan perangkat desa mungkin secara khusus kalau kepala desa oke lah, itu bagian dari agenda politik ya, proses politik. Tapi kalau perangkat desa mestinya harus benar-benar bisa melepaskan agenda politik ya Mas. Walaupun PNS pun juga nggak bisa melepaskan kayak gitu kalau bicara pilkada. Komentar Mas Agustri? Ya idealnya demikian. Tapi kan ya tetap di lapangannya nggak bisa loh Mas. Nggak bisa. Iki koncoku sing jagoku, iki sedulurku dan sebagainya kan nggak bisa. Dan harusnya juga gini, kepala desa juga tidak serta-merta ora gampang ling arep mecat toh. Semua kan kalau tidak ada kaitannya pelanggaran hukum kan ya nggak bisa toh Mas. Kan nggak bisa. Tapi di kasus yang sempat saya temui kejadian juga Mas. Camat juga menyetujui dan proses di PT UN juga perangkat desa ini
menang karena memang bukti-buktinya bahwa secara proses itu bermasalah. Artinya memang celahnya tetap ada untuk yang kayak gitu. Cuma ya itu tadi mungkin ngalaku sih lebih pada janjane ya salah dewe orang dukung pilkades tadi ya calonnya kalah ya risiko ya Mas ya. Ya pilihan toh Mas, ya kan pilihan. Maksud saya tadi kalau tidak ada katakanlah pelanggaran secara hukum apa ya maksud saya apa bisa gitu loh Mas. Satu misal yaitu tadi loh karena tidak dukung ya kan kebetulan sing tidak didukung jadi terus kepala desanya mecat apa ya iso gitu loh. Apa itu sebagai sudah kuat untuk memecat gitu loh. Oh, kades ki kan jari Mas Sudir kan jalmo lipat seprapat tamat. Jadi duwe cara punya berbagai macam cara. Satu case yang saya temui waktu itu adalah perangkat desa ketika ada indikasi mungkin ya dalam tanda petik. Saya sih nangkepnya kalau dia mengatakan nggak ada urusan itu, tapi saya nangkepnya itu tidak mendukung dan seterusnya. Luar biasanya apa Mas? Orang tahu dikai gawean Mas. Lah paling jadi itu. tekonong kantor orang dianggap ono gitu kan ora dikai gawean bahkan meja kursi ini pun dinggoni wong liya. Aku pikir iki itu sanksi. Ya pinter tenan iki ya, mengkondisikan untuk ora kerasan kan gitu. Ya, terus ora tahu teko terus dadi alasan tidak pernah datang berapa hari berturut-turut. Wah kacau iki memang. Jalma lipat seprapat tamat iki lho Mas gara-gara deh. Oke. Mas ke kenangan-kenangan dan seterusnya mungkin itu bagian dari masa lalu yang kemudian kita mesti melihat bahwa ada harapan masa depan. Mas Agustri sudah tidak jadi kepala desa lagi. Ya, hari ini sudah bukan kepala desa lagi. Ya. Dulu sempat mendampingi dan seterusnya. Masih ada komitmen untuk desa, Mas? Saya pernah jadi kepala desa sehingga tahu betul, saya dari orang desa tahu betul lah bagaimana kondisi desa. Jadi saya masih ada komitmen, hanya saja saya sekarang memang lebih kembali ke dunia usaha. Hanya saja kalau memang nanti ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, ada sebuah perjuangan tentang desa, saya insya Allah masih mempunyai komitmen untuk itu. Saya kan masih menjadi ketua forum pembaruan desa. Hanya saja memang forum pembaruan desa ini lahir dulu itu hanya ingin memperkuat, ya kan. Waktu itu saya kan masih dulu ketua Parade Nusantara Jawa Tengah, terus dikasih tugas Pak Sudir sebagai ketua tim pengawal undang-undang desa. Nah, waktu itu kan rame-ramenya, terus biar lebih menohok lagi saya tak bikin kapal kecil untuk memperkuat pergerakan bersama, sehingga dulu dengan Mas Koco juga gitu, dengan katakanlah di akademisi dengan termasuk Mas Toro Eko, Bang Yandu, sama Dr. Suherman, sama Mas Ari Sujita dengan Irenya, kita seminar-seminar, ya kita diskusi panel dan sebagainya. Intinya saya masih mempunyai komitmen ya tahu dengan termasuk dulu dengan orang-orang parlemen, pansus, Pak Mukowa, Mas Bud, dengan teman-teman pergerakan, sehingga tadi awal saya katakan bahwa ada kenangan yang luar biasa untuk perjuangan desa, sehingga saya masih mempunyai komitmen besar lah untuk bagaimana memperjuangkan tentang desa. Makanya tadi saya sampaikan kaitannya yang ujung-ujungan semua itu kesejahteraan, Thomas. Selain kita ada katakanlah niatnya untuk mengabdi dan sebagainya, kan kesejahteraan itu juga penting, kesejahteraan kepala desa, perangkat desa. Nah, kaitannya dengan anggaran yang belum penuh. Nah, tadi loh ini yang perlu kita perjuangkan, tapi diimbangi dengan profesionalisme teman-teman kepala desa, perangkat desa maupun lembaga desa. Karena
Nah, ini justru penting peran daripada supradesa. Jadi supradesa ini sebenarnya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadikan katakanlah bawahannya tingkat desa ini supaya lebih profesional, peningkatan sumber daya manusia tentang katakanlah teman-teman kepala desa, perangkat desa maupun lembaga-lembaga desa. Jadi forum pembaharan desa di sini kan saya menyarankan pada para tokoh masyarakat juga mempunyailah semangat untuk ini loh, peduli tentang implementasi undang-undang desa. Apa? Dalam arti bagaimana bisa melibatkan diri di dalam katakanlah penyelenggaraan, melibatkan diri di dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Lah, ini justru penting sekali masyarakat langsung. Sama bikin forum-forum di tingkat desa ini penting banget. Karena tadi untuk sekedar ya kontrol saja supaya kepala desa, perangkat desa itu benar. Tapi memang betul forum ini harus paham betul terhadap regulasi-regulasi yang ada. Oke lah, cari satu desa 5 orang yang sebagai yang di depan, yang memahami tentang regulasi, sehingga nanti pihak desa itu juga nggak sembrono di dalam penyelenggaraan. Jadi masyarakat bisa mengawasi langsung. Kalau kita mengandalkan pengawasan dari atas, nggak cukup orangnya berapa, justru pengawasan dari bawah. Ini apa? Masyarakat melibatkan diri di dalam. Ini bukan mencurigai teman-teman kepala desa perangkat desa, karena ini memang basis anggaran untuk desa, makanya ya bagaimana anggaran ini betul-betul bisa bermanfaat betul, sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran. Kalau nggak ada bocor sama sekali sih nggak mungkin ya neng yogur sidik-sidik. Kalau bisa nggak ada bocor sama sekali. Nah ini loh Mas. Untuk ning sidik-sidik wae ya Mas. Mas Agustri sempat menjadi kepala desa, tahu tentang bagaimana pengelolaan desa, bagaimana hubungan dengan supradesa dan seterusnya. Isu terakhir di COVID ini adalah carut marut urusan bantuan. Artinya dari menteri mengirim bantuan langsung menggunakan PT Pos dan seterusnya ternyata tidak tepat sasaran, kemudian dari menteri desa dan menteri keuangan juga membuat kebijakan tentang BLT dana desa, dan kalau tidak salah dana desa juga ada refocusing satu, kemudian yang kedua kalau tidak salah ada pengurangan dari 10% atau berapa karena agenda COVID. Nah, mungkin satu-satu nih, menurut Mas Agustri, masalah data ini jadi piye to, Mas? Artinya memang Kades kira terlalu peduli urusan data, atau nggak paham, atau kemudian ada ketidakpercayaan dari supradesa terhadap desa, sehingga ketika melakukan pendataan orang miskin pun juga harus menurunkan orang, atau ya sebenarnya ini hanya masalah koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi antara desa dan supradesa. Ya Mas Agustri. Sebenarnya kalau data yang valid, ya kan, tentunya data yang betul-betul tepat itu ya dipercayakan kepada pemerintah desa lah. Ini yang lebih tahu tentang desa. Kalau data itu tiba-tiba muncul dari atas, kan nggak tahu toh Mas. Ya, jadi kalau data mau kasih bantuan BLT, ini betul data itu dari bawah. Memang kadang gini. Sama kan dulu ngalami Mas, Raskin ya. Kalau di zaman-zaman ada Raskin, ada BLT kan ya? Ada. Itu kondisinya juga sama. Datanya rada ngawur atau gimana? Monggo. Ya, hampir sama. Hampir sama. Tapi kan terus ada pembetulan, Mas. Oke, updating hampir ya. sama. Awalnya hampir sama. Tapi kan terus ada pembenahan data sehingga
relatif lebih pas gitu loh setelah direvisi mau mendengarkan data dari desa ini lebih terus kaitannya dengan BLT yang diambilkan dari dana desa, sebenarnya ini termasuk intervensi, Mas. Ya kan, dari pihak atasan lah dari pusat ya, dari Supradesa. Sebenarnya kan namanya dana desa itu sudah jelas ya, yang mempunyai wewenang adalah tingkat desa. Hanya saja kalau hanya menyarankan oke, boleh. Tapi kalau ada artinya sanksinya. Artinya himbauan ya, Mas ya. Himbauan boleh. Karena karena beda-beda Mas, kondisi desa satu dengan lainnya beda-beda. Kalau hanya himbauan boleh, tapi kalau sudah katakanlah mewajibkan dan ada sanksi, nah inilah yang sebenarnya ini yang kita sayangkan, karena desa masing-masing mempunyai wewenang, mempunyai plan sendiri-sendiri. Artinya kalau aku sih bayangin sama seperti waktu awal-awal dulu ya, kita bicara Undang-Undang 32, 72, waktu itu bicara ADD 10% gitu kan, apa cukup gitu kan, kemudian Sekdes PNS, perangkat desa nggak PNS, ini kan ada kecemburuan, kita dorong untuk kemudian ada juga kepala desa 2 kali 6 itu nggak cukup dan seterusnya. Saya masih ingat lah spanduk awal pergerakannya kan itu. Artinya ada kesadaran bahwa kita butuh sesuatu. Nah, hari ini saya masih belum melihat, atau mungkin karena saya update aja atau kurang up to date. Hari ini saya belum melihat ada semacam kesadaran teman-teman kepala desa melihat bahwa penetapan BLT dana desa harus 1 bulan 600.000 selama 3 bulan dan seterusnya. Kemudian kalau tidak ada alokasi BLT dana desa, maka kemudian pencairan tahap berikutnya tidak akan dilakukan dan seterusnya. Sepertinya saya masih belum mendengar ada kepala desa yang merasa bahwa ini kamu mulai intervensi, ini kurang pas dan seterusnya gitu. Iya, Mas? Ya, jadi intinya apa karena sedang disibukkan dengan ngurus bantuan? Bisa juga, atau katakanlah ya ini menjadi kewajiban pentingnya organisasi, Mas, ya kan. Okay. Harusnya teman-teman yang ini mempunyai organisasi yang aktif, satu misal teman-teman abdesi PPDI ini bisa menyuarakan. Kalau kita forum pembaruan desa dong yang memulai dong. Mas Koto, ayo bareng-bareng kita ketemu bareng-bareng, kita bicara lagi, kita evaluasi penyelenggaraan katakanlah implementasi undang-undang desa, termasuk yang kaitannya ini lagi rame tentang kebijakan pemerintah yang kadang intervensi, ini juga memang perlu kita evaluasi, Mas. Ini pentingnya kebersamaan. Undang-undang desa dulu berhasil karena wes bareng-bareng tenan. Karena sekarang itu gini loh, Mas. Desa itu wes rumangsa duwe duit kadang itu. Tidak kayak dulu, ya kan? Dulu kan belum punya duit sehingga semangat untuk ini loh. Akhirnya undang-undang desa luar biasa. Nah, sekarang kepala desa baru katakanlah yang baru, terus kemampuan pun sedang-sedang atau apapun kondisi desa, petok duit kok. Sehingga semangat untuk ini kurang gitu loh. Artinya nek bocah cilik-cilik antara wong marat karo wong sugih iki semangat sinaune beda ya, Mas. Beda. Wong marat pengen pinter ben ora melarat mana wong sugih. Santai-santai untuk arep mlebu sekolah ngendi dibayari karo bapakne kan. Lah iya. Makanya penting, Mas, kita tadi Mas Koco tanyakan
Forum Pembaruan Desa apakah masih mempunyai komitmen tentang desa? Masih. Makanya monggo dengan panjenengan, ya kan, Mas Koto, yang jenengan termasuk senior saya, wong jenengan lebih lama, jenengan Mas Sudir, gitu, itu sudah Mas Warjo dulu kan sudah saya termasuk junior lah, yang mana tapi saya tetap ikutlah, monggo nanti kita bisa kita evaluasi bagaimana kita memperjuangkan kembali kepentingan desa supaya bisa lebih maksimal gitu loh Mas. Bisa lebih maju, lebih sejahtera, intinya kan itu. Berarti memang kalau balik ke tadi Mas, bicara tentang data, itu memang kondisi dulu pas jenengan menjabat dengan sekarang mungkin ya hampir sama. Artinya negara ini agak kurang belajar dari kejadian-kejadian masa lalu kalau gitu ya. Apalagi kemarin saya sempat baca kan data BLT kita data bansos kemarin itu kan bersumber dari data 2014, saiki 2020 kan 6 5 tahun tahun kan oke sing wis mati, oke sing wis lahir penehan kan. Iya. Itu menyedihkan juga kalau melihat kayak gitu, dan itu temuan BPK, artinya BPK yang melakukan menyampaikan bahwa ada temuan seperti itu. Jadi tak pikir memang desa mestinya menjadi harapan baru. Harapan baru ketika kemudian dia mampu melakukan updating data dengan baik itu data kependudukan maupun data potensi wilayah. Karena aku juga nggak yakin Mas, apakah di desa juga selalu rutin melakukan pemetaan ulang. Oh ini sawah sudah jadi rumah, berarti berapa luas sekarang sawahnya berkurang dan seterusnya. Itu kan bagian-bagian yang ketika seperti Mas Agustri sampaikan, duitnya wis akeh, janjane kan bagian kayak gitu kan bisa juga mempekerjakan anak-anak muda yang paham teknologi dan seterusnya untuk kemudian melakukan pengolahan data, sehingga seperti yang Mas Yando kemarin sampaikan, ya desa ini harus punya kesadaran bahwa data itu penting, tidak hanya dalam konteks keperluan melawan dalam tanda petik counter data dari supradesa, tetapi juga untuk melakukan perencanaan pembangunan kan gitu. Ya, karena kades ora ngerti wilayah wis banyak berubah, sing tadinya sawah tada hujan, sawah irigasi karena ada beberapa tempat ada perubahan penggunaan, akhirnya irigasinya udah nggak jalan lagi dan seterusnya, kan berarti secara logika ya berarti harus ada perubahan kebijakan, termasuk ternyata data sawah yang ada di desa itu pemiliknya ternyata juga bukan orang di desa itu. Jadi kan lena arep dandani irigasi sing untuk manfaat kan ya dudu wong desa kono lah, wong sawahe sing nuku wis wong kutha-kutha kabeh kan gitu. Nah, Mas Agus, pengalaman di waktu jadi kades dan juga mungkin sekarang, saya yakin kan karena ada tempat juga yang waktu itu saya sempat datang yang di warung Serawung, sekarang ada lagi kedai kopi. Saya pikir tempat ngopi, saya pikir masih banyak lah teman-teman yang urusan desa dan seterusnya ngumpul-ngumpul. Dengar-dengar ngeriung-ngeriung mereka dan pengalaman Mas Agustri kayak apa sebenarnya kesadaran bahwa kita butuh data dan seterusnya untuk di desa, atau memang sekarang suka nggak suka jadi kepala desa itu juga menarik karena mengelola anggaran cukup gede, tadi terus nyipi caranya menang ya tombok-tombok dadah, tombok-tombok sawah ya dilakoni. Jadi gini Mas, sebenarnya update data basis desa itu gampang banget. Wong skopnya hanya kecil, ya kan? Skopnya kan hanya satu desa toh Mas, kecil dan tidak memerlukan anggaran yang besar. Bahkan menggunakan perangkat desa saja bisa. Skop desa loh Mas. Tapi memang perlu ketegasan dari supradesa, suatu misal dari bupati, ya kan, menginstruksikan
Syukur yang nambahi anggaran dianggarke dari APBD satu misal tentang update data. Sebenarnya mudah sekali kok. Karena level cuma desa itu kan cuma kecil, Mas. Lah, yang penting tetap katakanlah yang dipercaya tadi adalah sumbernya dari basis desa, pendataan. Sehingga ini gampang banget, tapi memang diperlukan katakanlah ketegasan program dari supradesa dalam hal ini satunya bupati. Bupati memerintahkan, tolong dalam jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan ini harus betul-betul selesai. Oh bisa toh Mas, gampang banget. Nah ini loh. Nah, jadi ini peran daripada kalau jaga kadang jaga konco-konco kepala desa itu kan beda-beda tadi. Nah, SDM-nya kan beda-beda. Ada segur, wes penak-penak dari kepala desa memang gue status tok, dinggo samben dan sebagainya. Lah inilah, ini yang sangat berbeda kondisi yang ada di desa masing-masing. Nah, harus ada katakanlah dari pihak bupati memerintahkan. Kalau soal update data loh Mas. Nah, saya kira itu sudah selesai Mas, cepat. Artinya memang peran supradesa untuk kemudian menjadi dirijen atau menjadi konduktor dari satu gerakan untuk kemudian pemberdayaan desa ini menjadi sangat penting ya Mas? Iya, memang menjadi kewajibannya. Sangat penting. Sehingga yang namanya kan kepala desa juga tetap sama bupati kan tetap Thomas. Wong ini atasannya, gitu. Tetap terus menyelenggarakan. Dan itu sangat mudah, Mas, karena itu tadi desa mung kecil, gondatanya cepet selesai. Tapi yang menarik yang tadi Mas Agustri sampaikan, kalau menjaga atau berharap dari kepala desa agak berat artinya karena memang banyak mereka yang tidak memang secara khusus konsentrasi ngurus desa, ada sambilan-sambilan juga yang memang nggak salah juga karena memang ini kan jabatan politis juga. Artinya saya menangkap bahwa kapasitas atau kelasnya kepala desa itu belum ada standar yang kemudian bahwa ini tingkat kepedulian desanya dapat atau kemudian dia tingkat pemahaman membuat kebijakan dapat dan seterusnya atau tingkat manajerialnya dapat sehingga seperti yang Mas Agustri tadi sampaikan yo nek jagake kades-kades karo perangkat kon inisiatif ya mungkin ono tapi ya mungkin ora ono juga. Jadi ini problem besar di SDM berarti Mas. Iya, realitanya demikian. Memang problem besar itu di SDM. Karena pengalaman saya sewaktu menjadi kepala desa sampai sekarang saya kadang yang ngobrol-ngobrol tadi loh Mas. Memang kan nggak ada yang namanya pelatihan katakanlah terhadap perangkat desa, peningkatan sumber daya manusia yang betul-betul standar itu kan nggak ada. Katakanlah oke, dari kabupaten satu misal ada bintek, tapi bintek ini kan hanya kayak formalitas, loh, sehingga jauh dari peningkatan. Mas, kalau nggak salah, aku dulu pernah ada temen yang jadi kepala desa gitu kan, itu kayaknya ikut pelatihan kayak pelatihan tentara ngono lho Mas, pendidikan mental ke zaman tahun-tahun biru ya aku lupa tapi saya ingat bahwa kemudian gondrong ditegur, kemudian dia ikut pelatihan sampai yang fisik masuk ke selokan dan seterusnya. Itu dulu ada ya Mas ya? Waktu saya nggak ada. Hah? Saya belum pernah kalau waktu saya. Oh nggak ada. 2006. Oh belum nggak ada ya di zamannya Mas Agustri nggak ada itu ya. Artinya kayak Saya melihatnya kayak mereka begitu selesai
terpilih itu kemudian mengikuti pelatihan yang ada yang saya tangkap sih, ada semacam ya pelatihan bagaimana tentang mental dan seterusnya. Jadi kayak ya kayak dilatih kayak Hansip ngono kae yang saya ingat ya. Nah, kalau untuk yang sekarang ini selesai dilantik terus ada proses sekedar bintang atau kemudian ada sekolah khusus karena di sini kan masih ada lah zaman sebelum reformasi masih ada penataran P4 harus ikut program yang berapa jam dan seterusnya. Kalau sekarang nggak ada sama sekali atau hanya bintek aja, Mas? Nah, waktu saya dulu ada hanya bintek hanya saja gitu memang ada cuma sedikit sekali, Mas. Yogur baris berbaris gitu aja. Hanya baris berbaris terus ya upacara. Setelah itu bimbingan teknik gitu. Cuma hanya 2 hari juga. Cuma 2 hari. Hari yang menyelenggarakan dari Pemkab dulu itu waktu saya. Setelah jadi kepala desa pelantikan itu terus dialokasikan itu 2 hari. Ya yang menyelenggarakan hanya Pemkab. Loh, jenengan Kades tahun berapa, Mas? Saya reformasi. Tahun 2006. Setelah reformasi. 2006. Oh, 2006 iya. 2006. Kalau yang sebelum reformasi kan ini dalam tanda petik militer, jadi ada pelatihan-pelatihan yang kayak gitu. Jadi roda sing roda lembek-lembek tadi roda iso terus gitu kan yang ada pelatihan itu. Tapi namun rong dina ya tidak merubah apa-apa. Ya hanya baris berbaris dulu itu. Baris berbaris dan nambah pengetahuan sedikit untuk pesan. Oh, cara hormat bendera sing bener. Ya, gitu. P4 juga rano ya, Mas ya. Orang kalau sudah pasca reformasi kan udah nggak ada penataran dan seterusnya. Jadi ada bagian-bagian yang memang kalau mungkin kita mau melihat ya memang ada bagian-bagian masa lalu yang suka tidak suka sebenarnya waktu itu juga ya ada nilai baiknya lah ya untuk kemudian benar-benar ketika mereka masuk di jabatan politik dan seterusnya memang ada pembekalan tertentu. Artinya kan tapi kalau bupati masih kayaknya ya di sekolah sekolah apa tuh Lemhanas ya. Ya. Tapi kalau Kades nggak ikut Lemhanas ya? Nggak ada. Berarti jadi, ini tantangan juga ini saya gawe lembaga ketahanan desa semesta atau apa lembaga pelatihan ya Mas padepokan sampean iso digawe pusat pelatihan enggak kalau saya lebih memang ini urusan mental loh Mas benar nggak ya jadi kalau saya lebih cenderung SDM bukan sekedar kecerdasan intelektual tapi juga kecerdasan mental spiritual. Iya. Jadi kalau saya cenderung Mas yang tadi bagaimana memberdayakan masyarakat untuk peduli di dalam melibatkan diri terhadap ini proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, saya lebih cenderung bagaimana kita dengan mungkin pelatihan-pelatihan khususnya masyarakat ya kan biar tahu tentang aturan main. Kadang-kadang kan masyarakat hanya kasak kusuk ngeluh saja, ada persoalan lapornya kemana. Lebih-lebih kalau pemerintah desa itu nggak transparan, ya kan? Sehingga isinya hanya gitu. Tapi kalau ada di desa ini ada forum, apalah namanya, paguyuban atau apa yang peduli tentang desa, ini nanti akan bersinergi. Karena gini loh Mas, wong menjadi kepala desa itu motivasinya banyak sekali. Ada motivasi sing golek gawean, ya kan? Ada motivasi go gengsi, ya kan? Cari nama. Jelas buat gawe ini ya Mas. Lah kan gitu toh. Ya kan, inilah yang jadi semua itu tergantung kalau memang niatnya betul-betul untuk ngabdi, niatnya betul-betul untuk kepentingan
masyarakat. Kalau dulu saya mengistilahkan kepala desa untuk desa, bukan desa untuk kepala desa. Nek kepala desa untuk desa itu betul-betul ngabdi untuk kepentingan masyarakat. Nek desa untuk kepala desa, ya apa nek sing di desa itu diambilin, dikantongi dan sebagainya. Nah ini semua itu sebenarnya tergantung nawa itu, Mas. Kalau menjadi kepala desa niatnya untuk mengabdi sekaranglah yang bagus. Terus enak duit. Ya kan selain DD, ADD, ada bantuan kabupaten, bantuan dari provinsi. Nah, ini bantuan kabupaten ke provinsi tinggal bagaimana tingkat lobby-lobby masih diperlukan lobby-lobby like and dislike. Tapi sing untuk DD dan ADD, siapapun kepala desanya mungkin katakanlah nggak disukai bupati pun, ya tetap punya duit yang bisa dibelanjakan. Nah ini loh Mas, makanya saya justru lebih tertarik bagaimana nguatke di level desa. Level desa dikuatkan dengan melibatkan siapa? Masyarakat. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Enggak usah banyak-banyak masyarakat. Satu desa ada 5 orang yang paham tentang tadi saya katakan tentang regulasi dari undang-undang desa, PP, terus dan sebagainya sampai Perbu dipelajari semua nanti ini akan baik kok, saling kontrol. Maksud saya gitu ini, Mas. Makanya ini berarti ya, yang Mas Agustri sampaikan mungkin oke deh. Kita nggak bisa terlalu berharap untuk melakukan perubahan ketika memang nawaitunya kepala desa mau ngapain dan seterusnya. Artinya kalau kita merubah kepala desanya mungkin agak susah juga. Tetapi ketika kemudian mengajak masyarakat menjadi lebih kritis, lebih paham dan seterusnya, maka suka tidak suka kepala desa dan pemerintah desa itu kemudian akan menjadi lebih baik karena dia diawasi dan dicermati oleh kader-kader desa atau orang-orang desa yang paham tentang aturan-aturan. Gitu, Mas? Ya, betul, Mas. Betul. Berarti mengedepankan pemahaman hukum sehingga panglimanya nanti hukum apa-apa kowe kandhane angel iki ana jalure nek kowe rak gelem tak kandhani ya tak kandhangke kan ngono. Apa betul, Mas? Iya karena iya betul. Karena gini loh. Masyarakat desa cuek gitu loh. Enggak mau belajar tentang ini. Makanya diperlukanlah relawan desa atau itu tadilah apa jenenge paguyuban atau forum. Ora usah akeh-akeh, ning ada yang paham tentang aturan. Sekarang dia enggak sebenarnya tahu, ki aku harap ngelaporke nang sapa. Satu misal gitu aja sudah susah, ya kan? Nah ini kan karena ketidaktahuan, makanya di bawah itu hanya grundelan toh, hanya berkeluh kesah, gitu aja. Karena dia nggak tahu. Inilah yang makanya bagi saya ini penting sekali untuk mengedukasi masyarakat, lebih ke level masyarakat. Artinya memang penguatan ya. Kalau di organisasi saya relawan desa, kita juga udah vakum mulai lahirnya undang-undang desa lah, vakum lah relawan desa. Berarti Mas. Jadi waktu itu kan semangatnya adalah mencerdaskan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas aparatur desa menuju desa yang bahagia sejahtera. Artinya masyarakat desanya kita cerdaskan. Habis itu iring setelah masyarakat desa cerdas ya aparatur desa suka tidak suka kemudian akan berlaku untuk lebih profesional. Nah kalau masyarakatnya sudah cerdas, aparatnya profesional ya desa yang bahagia sejahtera itu akan gampang terwujud. Artinya kan cita-citanya dulu kayak gitu relawan desa. Cuma kita stop 2015 kayaknya udah mulai tidak berkegiatan karena aku juga mulai lebih konsen di pekerjaan untuk mengembangkan TV desa. Mungkin
Mungkin satu waktu kayaknya perlu kita ketemu ngobrol-ngobrol, Mas. Iya, Mas. Jadi itu perlu justru ini apa yang kondisi sekarang ini diperlukan lagi, apa yang katakanlah relawan desa itu untuk Mas. Nanti kita bisa lah katakanlah jaringan-jaringan desa kita teman-teman juga masih banyaklah komunikasi dan sebagainya sehingga untuk seperti yang Mas Koco dulu ya kan cita-citakan kaitannya dengan relawan desa itu bisa sekarang justru lebih perlu kita kolaborasikan dan kemudian mungkin kalau di partai perlu ada fusi nih. Ada fusi forum pembaruan desa sama relawan desa bisa berfusi. Boleh Mas, boleh. Ini kan jadi ketemu Mas, ya kan jadi ketemu lah. Dulu boleh. Kan ada proses fusi beberapa partai jadi satu, partai-partai jadi P3 gitu kan. Partai-partai nasionalis jadi PDI kan gitu. Iya. Dulu kan ada Golkarnya. Kayaknya ada indikasi kita bisa berfusi ini melakukan apa peleburan untuk satu gerakan baru ini, Mas. Monggo besok dimatengkan. Dalam posisi bukan lagi di dalam di dalam pemerintahan kan Mas Agustri kan dulu di dalam pemerintahan. Kalau saya kan memang dari dulu tidak pernah ada di dalam pemerintahan desa, kebetulan dampingi teman-teman, waktu itu ketemu Mas Sudir, saya melihat Mas Sudir oke dengan jaringannya, ketemu ya akhirnya meluas dengan teman-teman Jawa Timur dan seterusnya. Ya itu bagian dari cerita sejarah kita masing-masing. Perjalanan. Nah ke depan kayaknya ini ada satu kesadaran yang perlu dibangun bahwa kita yang masih peduli dan tidak harus sebagai orang pemerintahan itu bisa kemudian memberikan satu kontribusi untuk memajukan desa. Salah satunya dengan program yang kita bikin Kepoin Desa ini memang semangatnya adalah mengarustamakan atau memuliakan desa. Jadi kita pengen menggali informasi-informasi termasuk Mas Agustri hari ini saya ternyata ada bagian yang kita bisa kolaborasi atau ada bagian yang ini ada catatan-catatan yang mungkin kita perlu perbaiki dan seterusnya. Kemarin sama Mas Sudir juga, kemudian hari Selasa sama Mas Yandu yang masih care dengan ayo ini desa harus jadi satu kekuatan baru dan seterusnya. Saya masih mendengar itu juga dari Mas Mukoam dan kayaknya Mas Budiman Sujatmiko juga besok akan menyampaikan satu ide tentang masa depan peradaban atau masa depan pasca COVID ini tergantung di desa. Sudah ada tinjauan historis, sosiologis dan seterusnya. Kalau saya terus terang karena memang dulu pernah ikut penantaran P4 dan seterusnya, saya masih berpikir tentang Ipolexos Budhankam ini bagaimana sih harusnya kalau dulu ada wawasan Nusantara ya. Wawasan desa itu harus kayak apa? Coba dikolaborasikan. Iya, Mas. Ya. Undang-undang desa. Mas Agustri ada tidak terasa ini sudah 10.59 jadi rak kroso ngobrol-ngobrol udah hampir 1 jam. Closing statement, Mas Agustri, ada yang mungkin ingin disampaikan untuk teman-teman untuk teman-teman gerakan dulu atau mungkin teman-teman sekarang aktif di desa, silakan. Saya dan teman-teman dulu udah sama Mas Koco sama Pak Sudir dengan pansus, dengan teman-teman akademisi memperjuangkan tentang lahirnya undang-undang desa secara sungguh-sungguh, secara ikhlas dan berliku-liku, berkelok-kelok, berdarah-darah. Undang-undang desa sudah lahir yaitu tanggal 18 di tahun 2013, diundangkan 2014, dilaksanakan 2015. Ini sudah 6 tahun. Ini suatu undang-undang desa ini adalah undang-undang yang cukup luar biasa. Saya berharap teman-teman kepala desa, perangkat desa, masyarakat desa, khususnya penyelenggara desa, pemerintah desa itu minta tolonglah di dalam
pelaksanaannya betul-betul sesuai aturan yang ada. Jangan sembrono, katakanlah apalagi main korupsi, jangan. Ini saya berharap anggaran desa baik DD maupun ADD ini betul-betul dilaksanakan. Ini menjadi kesempatan panjenengan semua kepala desa perangkat desa untuk beramal soleh, untuk mengabdi pada desa panjenengan masing-masing. Yakinlah itu hanya dunia, tapi percayalah bahwa kalau panjenengan nanti katakanlah bekerjanya nawa itunya ibadah, insya Allah yang mengganjar lebih baik. Jadi itu saja, saya berharap teman-teman bekerjanya yang baik gitu aja. Sehingga para yang dulu-dulu memperjuangkan itu juga biar ikut seneng gitu aja. Itu saja sudah cukup ya. Itu Mas Koco, terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Agustri untuk waktunya. Nggak terasa ini sudah 1 jam penuh kita ngobrol. Terima kasih Mas. Sahabat desa, kerabat desa di seluruh Indonesia, kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Agustri Raharjo yang terlibat dalam proses lahirnya Undang-Undang Desa. Jadi kalau kita bicara bagaimana pendahulu kita yang memperjuangkan kemerdekaan itu melihat hari ini seperti apa, mungkin kalau kita bicara tentang desa, ya pejuang-pejuang Undang-Undang Desa ini punya harapan tertentu kepada teman-teman yang sekarang menjabat kepala desa dan perangkat desa untuk kemudian bagaimana dilaksanakan aturan-aturan, bagaimana teman-teman memahami betul Undang-Undang Desa dan diniatkan untuk menjadi kepala desa atau menjadi perangkat desa, di samping ya memang ada hasil, tetapi diniatkan itu sebagai bagian dari ibadah sehingga tidak terbawa dengan godaan-godaan korupsi, karena eranya Mas Agustri dan yang lain-lain waktu itu beda era dengan sekarang. Sekarang duitnya banyak. Kalau dulu pengen duit banyak ya harus keliling kemana-mana kepala desa berhubungan dengan para pihak, bawa proposal dan seterusnya sehingga bisa dapat program-program. Tapi hari ini tanpa bikin proposal pun kepala desanya akan mendapatkan alokasi dana desa, kecuali kalau tidak membuat laporan pertanggungjawaban, otomatis tahun berikutnya mungkin agak kesusahan. Oke, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita berharap Kepoin Desa menjadi forum untuk kita berdiskusi tentang bagaimana memuliakan desa, bagaimana mengarusutamakan desa, bagaimana menjadikan desa sebagai isu utama atau menjadikan perhatian utama untuk kita semua, karena kejayaan Indonesia mungkin akan lebih gampang diraih ketika desa-desa di seluruh Indonesia itu berjaya dan berbahagia. Saya pikir itu. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.